Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal hidayah wa an'amana bi ni'matil istiqamah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa menjadi hamba Allah yang tunduk patuh taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi asbab hidup kita semakin barokah, semakin bahagia dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sungguh tiada nikmat yang paling sempurna di dalam kehidupan kita di dunia ini selain iman dan Islam. Sebab dengan iman dan Islam itulah yang nantinya akan menyelamatkan dan mensejahterakan kita, baik hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Orang yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan harta benda, pangkatnya tinggi, jabatannya nggak bisa dihitung, tetapi tidak punya iman dan Islam, maka mereka hanya berhak menyandang kebahagiaan dan kesenangan di dunia belaka. Karena itu jamaah rahimakumullah, sudah sepantasnya dan selayaknya kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan iman dan Islam di dada kita masing-masing. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita lihat perjalanan orang yang baik, yang amal baiknya luar biasa, nggak bisa dihitung. Dan amal baiknya bukan kepada orang yang biasa, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Abu Thalib harus mengakhiri kehidupannya dengan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang paling engkau kasihi dan engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi petunjuk itu adalah milik Allah yang akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha mengetahui
siapa di antara kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika menjelang kematian Abu Thalib, Rasulullah sempat menyampaikan agar Abu Thalib mau berikrar 2 kalimat syahadat, cukup menjadi saksi bahwa Abu Thalib adalah orang yang beriman kepada Allah dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permohonan Rasulullah kepada aminya Abu Thalib bertepuk sebelah tangan jamaah. Intinya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Rasulullah meneteskan air mata sebagai pertanda orang yang mengalami kesedihan karena ditinggal mati orang yang selama itu baik, mulai umur Rasulullah usia 8 tahun sampai diajari berdagang, mengembala, diangkat menjadi nabi, berdakwah menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Abu Thalib senantiasa membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh begitu jamaah rahimakumullah, akhir hayatnya Abu Thalib tidak bisa membawa iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan iman dan Islam di dada kita masing-masing. Mudah-mudahan iman dan Islam yang melekat di dada kita ini mampu kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para khatib setiap Jumat mesti mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita semuanya mati kecuali mati dalam keadaan membawa Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyul jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau dalam keluarga kita terjadi perbedaan keyakinan? Sebab tidak menutup kemungkinan jamaah, di dalam sebuah keluarga itu berbeda-beda keyakinan. Anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Ini tidak menutup kemungkinan jamaah. Karena itu kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juknis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka." Jika orang tuamu memaksamu ala antusyrika bi, supaya syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang syirik itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada kedua orang tuamu yang mengajak kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ingat jamaah rahimakumullah, Allah masih mewajibkan kita supaya hormat, tawadhu kepada kedua orang tua kita yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan. Tidak boleh anak yang muslim, orang tua yang non muslim kemudian disia-siakan, ditelantarkan. Yang dulu masih sesama agama dirawat dengan baik, dihormati dengan baik. Begitu berbeda keyakinan, orang tua ditelantarkan, tidak disantuni, tidak diberi nafkah, kita dosa besar jamaah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan panduan kepada kita. Meski berbeda keyakinan, berbeda agama, anak tetap wajib taat,
hormat. Kalau kita diberi kelebihan rezeki, tetap wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Ma'asyul jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul Luqman ayat 15 ini, di mana pada waktu itu ada sahabat Sa'ad bin Malik yang masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya protes. Protesnya tidak mau makan, memboikot makan. Jadi urusan boikot makan itu dari zaman dahulu, jemaah. Bukan hanya akhir-akhir ini. Zaman Nabi pun sudah ada orang yang memboikot. Maksudnya mempengaruhi jiwa supaya Sa'ad bin Malik ini kembali kepada agama nenek moyang, meninggalkan Islam. Tetapi bagaimana jawaban Sa'ad bin Malik? Demi Allah, seandainya Allah memberi nyawa kepada ibu 1000 kali, hidup mati, hidup lagi, dimatikan lagi sampai 1000 kali, saya tetap berpegang teguh kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, boikot makan yang dilakukan oleh ibu Anas bin Malik tidak berhasil, dan anak tetap menjadi hamba Allah yang beriman dan Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya mampu kita pertahankan sampai kita menghadap Allah kembali dengan jalan kita senantiasa tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Kemudian kita senantiasa banyak berzikir, dzikrullaha katsira, zikir Allah sebanyak-banyaknya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Insyaallah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman yang kita miliki hari ini, mulai kita lahir sampai hari ini, mudah-mudahan kita pertahankan sampai kita menghadap Allah kembali. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.